Memasuki Minggu Tenang, jelang pencoblosan 14 Februari 2024, sejumlah masyarakat sipil menggagas gerakan mengawal suara di TPS. Sejumlah aplikasi diluncurkan untuk mengawal potensi kecurangan pemilu 2024. Sore ini kita akan mengulasnya dengan penggagas gerakan Warga Jaga Suara, ada Kang Eep Saifullah dan Direktur Eksekutif Perludem Ko-Indonesia Nur Agustiati. Selamat sore Kang Eep dan Mbak Ninis. Selamat Selamat sore, sore Mbak Nana. Nana. Oke, saya mau ke Kang Eep dulu. Kang Eep, Anda dan sekelompok anak muda kemarin sudah membuat stakeholder gathering, kemudian memberikan laporan publik. Anda dan teman-teman muda ini menggagas gerakan Warga Jaga Suara. Ini adalah sebuah aplikasi untuk menjaga suara pemilih di TPS. Apakah ini bentuk kekhawatiran Kang Eep dan teman-teman lainnya terkait kecurangan pemilu yang bisa terjadi di 14 Februari nanti? Betul, Nana. Jadi Warga Jaga Suara mempertemukan dua kekhawatiran yang berkembang dari dua kelompok yang berbeda. Satu, saya dan kawan-kawan yang selama ini bergerak sebagai civil society, warga negara, yang peduli pada pemilu 2024 dengan ancaman kerusakan terhadap demokrasi yang serius, bertemu dengan teman-teman, anak-anak muda, yang selama ini menggeluti bidang IT, dan mereka juga punya kepedulian yang sama. Jadilah kemudian aplikasi Warga Jaga Suara. Jadi dari awal Warga Jaga Suara memang kami siapkan untuk membuat warga atau pemilih itu punya instrumen untuk ikut menyumbangkan diri mereka, peranan mereka untuk membuat pemilu 2024 lebih sehat, lebih baik. Oke, Mas Eep, ini dimulainya dari kapan ya? Mungkin bisa dijelaskan juga sekali lagi kepada publik begitu? Saya sendiri memulai ketika sudah mendapatkan informasi yang semakin tegas tentang akan dijadikannya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dan kemudian terbukti ketika akhirnya MK membuat keputusan nomor 90 tahun 2023. Dan sejak itulah saya dan Polmark Indonesia, lembaga riset dan konsultasi political marketing yang saya pimpin dan kelola, memutuskan untuk tidak terlibat menjadi konsultan salah satu paslon di Pilpres. Karena kami menganggap sesuatu yang lebih besar yang harus dilakukan, yaitu perlawanan. Dan perlawanan akan terasa lebih genuine, diterima oleh semua pihak ketika kami bukan konsultan salah satu. Lalu kemudian hari kami bertemu dengan kelompok anak muda dan teman-teman gerakan civil society itu. Akhirnya sebetulnya baru selesai aplikasinya tanggal 24 Januari 2024 kemarin, Nana. Dan baru kami berhasil siapkan di Google Play Store itu tanggal 27 Januari. Jadi baru. Lalu kemudian setelah itulah akhirnya tadi di CNN sudah disampaikan bahwa sampai dengan tanggal 7 sudah ada 120.000 lebih. 2 hari kemudian pada saat tanggal 9 itu sudah 128.000 lebih yang mendownload. Nah, tetapi saya yakin dalam beberapa hari ke depan ini akan banyak downloader atau pengunduh dikarenakan adanya kolaborasi yang dibangun dengan media, gerakan civil society yang sejenis maupun yang umum, maupun dengan partai-partai politik, terutama PD Perjuangan dan PKS. Jadi insya Allah saya sangat optimis bahwa dalam waktu yang pendek ini, pada akhirnya nanti tertutuplah kebutuhan relawan di sejumlah TPS yang kita butuhkan. 823.220 TPS. Mas Eep, yang ingin saya tanya, ini teknisnya akan seperti apa? Ada berapa fitur aplikasi di situ dan apa yang bisa dilaporkan oleh masyarakat melalui aplikasi Warga Jaga Suara ini? Yang pertama, fitur pertama yang bisa digunakan dari sejak sekarang sebetulnya adalah pelaporan potensi kecurangan. Masyarakat tidak tahu aturan misalnya, tapi dia melihat bahwa kok ini nggak benar mestinya, maka dia bisa laporkan di aplikasi itu. Fiturnya dibikin sederhana. Nanti semua orang termasuk partai dan tim pemenangan semua paslon itu bisa mengakses di website kami, wargajagassuara.com. Sehingga laporan itu bisa mereka follow up. Itu yang pertama. Yang kedua, pada hari H itu masyarakat kami minta untuk memfoto C1 plano. Jadi bukan dokumen C1 yang berlembar-lembar, itu C1 planonya difoto, dan itu memang masyarakat boleh memfoto itu dengan menggunakan aplikasi ini, lalu kemudian akan dengan serta-merta terkirim ke kami. Yang
ketiga Nana, yang juga atur di jika masyarakat ingin memasukkan distribusi suara berdasarkan hasil hitung di TPS-nya, silahkan, itu ada formulirnya. Oke. Tetapi yang sangat kami tekankan itu adalah jangan lupa memfoto C1 pelanggan. Itu yang paling Karena penting ya. saya khawatir dengan tidak dipublikasikannya C1 pelanggan oleh PU, mereka yang terlibat sebagai relawan bisa mengirimkan gambar gambar Mas Saeb, sinyalnya kurang bagus nih kayaknya. dan itu antara lain untuk mendata semua relawan dan kami siapkan sertifikat partisipasi untuk semua yang terlibat, berapa banyak pun itu. Oke, baik, saya mau ke Mbak Ninis dulu ya. Mbak Ninis, bagaimana kemudian Mbak Ninis dan teman-teman di Perludem, Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi ya, melihat gerakan warga jaga suara dan juga gerakan masyarakat sipil lain yang menggagas aplikasi untuk pengawalan suara di TPS ini? Ya, terima kasih Mbak Nana. Jadi ada beberapa hal kalau saya melihat. Tentu kami mengapresiasi ya banyak sekali inisiatif dari masyarakat sipil untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu ini. Dan ini sebetulnya juga bisa menjadi alert sebetulnya kepada pihak-pihak yang indikasi mau curang, jangan main-main. Masyarakat, warga, masyarakat sipil itu sama-sama mengawasi. Jadi ini perlu menjadi perhatian juga gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah ini juga menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara itu kita bukan sekedar pemilih yang nanti hari H hanya datang ke TPS, memilih lalu pulang. Ya. Kita sebagai warga negara ini punya peran juga untuk mengawasi seluruh proses tahapan penyelenggaraan pemilu ini. Sebelum pemilu, sebelum hari H, pada saat hari H, dan tadi yang seperti Mas Ep sampaikan, setelah hari H kita kawal itu suaranya gitu ya. Pulang gitu ya, nanti saya milih pulang, tapi nanti kembali lagi di foto C1-nya. Karena setidaknya dengan situasi yang hari ini gitu ya, setidaknya itu yang masih bisa kita lakukan, mengawal suara kita agar tidak dicurangi, Ya. agar tidak digeser-geser gitu ya. Dan ini yang bisa salah satu peran yang bisa kita lakukan. Nah, yang berikutnya dengan adanya inisiatif dari teman-teman masyarakat sipil ini sebetulnya juga memudahkan masyarakat. Kita tahu bahwa kalau kita menemukan pelanggaran pemilu, dilaporkannya ke Bawaslu. Ya. Tapi bagi masyarakat umum itu prosedurnya cukup kompleks gitu Betul. ya. Harus ada kronologis, harus menyertai bukti, ada batas waktu yang mungkin masyarakat nggak familiar dengan proses itu. Nah, dengan adanya aplikasi-aplikasi ini yang dibuat oleh teman-teman masyarakat sipil, itu bisa membantu gitu ya, setidaknya mempermudah masyarakat kalau menemukan adanya pelanggaran, dimudahkan dengan adanya aplikasi seperti ini. Nanti teman-teman yang mempunyai aplikasi ini bisa meneruskannya ke Bawaslu. Oke, baik. Mbak Ninis, yang paling dikhawatirkan apa sih potensi kecurangan pemilu ini? Karena kan ada 3 pakar hukum tata negara yang kemudian menggagas juga ya sebuah film dokumenter berjudul Dirty Vote, sebuah skema ataupun operasi kecurangan pemilu. Berarti itu memang rigid ya, berarti itu memang di depan mata ya kecurangan pemilu ini. Iya, ya saya rasa kita juga sudah menonton ya tadi ya film yang baru diluncurkan hari ini. Nah, sebetulnya apa yang tadi ya di dalam Dirty Votes itu kan sebetulnya semacam kompilasi dari apa yang sebetulnya pada waktu itu juga sudah sempat disuarakan oleh teman-teman masyarakat sipil soal pelanggaran etik, soal uji materi ke Mahkamah Agung dan lain sebagainya, itu sudah banyak disuarakan oleh teman-teman masyarakat sipil. Tapi seolah-olah itu dibiarkan saja gitu ya. Dan apa yang terjadi hari ini kan, ini pemilu sudah tinggal beberapa hari lagi. Nah, kita sebagai pemilih setidaknya, sebagai warga negara, setidaknya masih punya peran untuk bisa mengawal jalannya proses penyelenggaraan pemilu ini dengan cara ya sesederhana mengawal suara kita tadi itu gitu loh. Dengan segala potensi kecurangan yang sudah besar gitu ya. Dengan mengawal suara kita masing-masing, karena proses rekapitulasi suara ini salah satu tahapan yang cukup krusial. Terkadang di dalam proses rekapitulasi kita kan masih dilakukan secara manual dan berjenjang. Terkadang kita nggak bisa mengawasi seluruh prosesnya tuh, karena prosesnya panjang. Ya. Kalau untuk presiden, DPR itu 35 hari, untuk provinsi 25 hari, di kabupaten kota 20 hari, waktunya kan cukup panjang gitu ya. Nah, dengan kita berpartisipasi setidaknya saja dengan mengawal suara, memfoto, ini bisa jadi alat kontrol dari kita sebagai masyarakat, warga negara, kita punya alat kontrolnya nih. Nanti yang bisa kita sandingkan dengan hitungannya dari KPU. Dan ini sebetulnya sudah dilakukan di 2014 ataupun 2019. Jadi masyarakat ini bisa mengontrol proses penghitungan
yang sebetulnya juga nantinya tidak bertujuan untuk menegasikan juga hasil resmi yang akan diumumkan oleh KPU. Oke, saya mau ke Kang Ep. Kang Ep sudah bergabung kembali. Kang Ep. Kang Ep tampaknya masih di mute itu. Ya. Oke, Kang Ep, Baik. itu diapresiasi ya oleh teman-teman dari Perludem. Tapi saya ingin tanya, ini kan banyak kemudian beberapa masyarakat sipil yang menggagas hal yang sama. Bagaimana bentuk kolaborasi antara gerakan warga jaga suara ini dengan masyarakat sipil lain untuk mengawal suara pemilih di TPS? Ya, saya lihat di Google Play Store itu ada 4 aplikasi saat ini. Jadi ada aplikasi Warga Jaga Suara, lalu kemudian ada Jaga Suaramu, Jaga Suara 2024, sama satu lagi Galang Pemilu atau Galang Suara begitu. Nah, keempat-empatnya berarti menggunakan platform handphone, Ya. terutama Android ya. Selain itu, rata-rata teman-teman ini juga menyediakan untuk menggunakan website, jadi web based. Termasuk kami, bagi mereka yang tidak memiliki Android itu bisa tetap terlibat dengan masuk ke wargajagaswara.com, menggunakan jenis handphone yang lain dengan sistem operasi yang berbeda. Jadi mereka bisa tetap memanfaatkan aplikasi ini. Selain itu, ada Mas Ainun Najib, kawal pemilu.org yang sudah terlibat dan menurut saya sangat fenomenal di 2014 dulu, yang sekarang juga kembali mengaktifkan dirinya dan platform itu, sehingga teman-teman juga bisa menggunakan itu. Pada prinsipnya adalah semakin banyak orang yang melakukan ini, semakin baik. Oke. Kolaborasi itu bisa dilakukan sambil jalan, atau nanti pada saat hasilnya sudah di tangan masing-masing. Karena ketika ada lubang atau kekurangan di satu pihak, seperti di kami misalnya, kami bisa meminta dilengkapi oleh teman-teman yang punya data yang kebetulan kami tidak ada begitu. Oke. Jadi nanti saling melengkapi. Intinya nanti adalah warga atau pemilih itu bisa melihat mengakses C1 Plano yang di KPU sepertinya jika tidak ada perubahan kebijakan tidak akan mereka unggah, sehingga kita tidak bisa melihat dan tidak bisa mengunduhnya. Jadi prinsipnya menurut saya adalah semakin banyak yang mengerjakan ini semakin baik, karena kemudian komplementasi, saling lengkapi, saling dukung itu bisa terjadi, baik dalam proses maupun setelah ada hasil. Baik. Oke, saya mau ke Mbak Ninis terakhir ya. Seberapa efektif aplikasi semacam ini bisa menjadi pegangan bagi tim ses, kemudian bagi masyarakat sebagai pembandingnya data mereka? Ya, salah satu tantangan yang dihadapi oleh peserta pemilu ya, baik itu partai politik maupun juga pasangan calon, salah satu tantangannya adalah menyediakan saksi. Jadi saksi yang harus mereka deploy itu kan banyak ya. Tadi TPS-nya ada 800.000 lebih, lalu juga saksi itu kan bukan hanya di TPS, nanti naik ke kecamatan, kabupaten kota, provinsi, sampai level nasional. Nah, untuk bisa menyediakan saksi di seluruh tingkatan ini kan sumber dayanya tentu harus besar, dan terkadang peserta pemilu itu kekurangan sumber daya. Nah, dengan adanya aplikasi semacam ini sebetulnya ini akan sangat memudahkan. Jadi kalau misalnya mereka tidak punya saksi di beberapa tempat, bisa menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Mas Eep atau teman-teman yang lainnya ini. Oke. Ada fotonya yang bisa mereka gunakan gitu ya. Karena kan kita semua bisa melihat. Kita sendiri sebagai warga pemilih, kita kan juga tidak bisa misalnya kita tidak bisa memantau di seluruh TPS. Dengan adanya aplikasi seperti ini juga akan memudahkan begitu ya. Jadi sebetulnya banyaknya inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat sipil ini sebetulnya akan sangat membantu nantinya, bukan hanya bagi peserta pemilu tapi juga warga. Termasuk juga mengontrol tadi, menjadi kontrol dari proses penyelenggara pemilunya gitu ya, proses penghitungan yang dilakukan oleh KPU-nya. Baik. Terima kasih penjelasannya Mbak Ninis, dan semoga semakin banyak ya masyarakat yang mendownload aplikasi Warga Jaga Suara ini. Kita harapkan ayo masyarakat kemudian mendownload aplikasi Warga Jaga Suara ini supaya bisa sama-sama mengawal suara kita di TPS pada 14 Februari 2024. Semoga semakin banyak ya Mas ya yang mendownload ya Mas Eep. Terima kasih atas penjelasannya dan gerakan moralnya ini menumbuhkan optimisme di pemilu 2024. Mau nambahin sedikit Mas Eep, silakan. Ya, menurut saya adalah kewajiban kita untuk membuat pemilu yang berkualitas.
Jangan hanya sekedar seperti Mbak Ninis tadi sampaikan, jangan hanya sekedar datang terus mencoblos. Kembalilah ke TPS pada saat perhitungan suara akan dimulai sampai kemudian sebisa mungkin berakhir. Dan dengan begitu kita menjadi bagian yang sangat penting dari penyehatan pemilu. Tidak boleh ada yang mau mencurangi dan kemudian sukses mencurangi kita, karena yang dirugikan adalah kita para pemilih, warga negara. Baik, terima kasih Kang Ep atas eh, gerakan warga jaga suaranya yang menumbuhkan optimisme di tengah oase pesimisme jelang pesta demokrasi. Terima kasih sekali Mas Ep Saifullah. Nggak boleh pesimis, kita semua harus optimis. Oke, kita semua harus Tidak boleh optimis pesimis. menatap pemilu Semua harus 2024. optimis. Terima kasih Mas Ya, Ep Saifullah, ya. penggagas gerakan warga jaga Sama-sama. suara dan juga Direktur Eksekutif Perludem Mbak Khoirunisa Nur Agustiati atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Kang Ep dan juga Mbak Ninis. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Mbak Ninis.